Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, how are you today? I'm glad to see you again and I hope you have been well. Now we will learn about adding and subtracting fraction. Kali ini kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Semoga dengan berdoa untuk pembelajaran kali ini kita dimudahkan dalam mempelajarinya. Oke, selanjutnya mari simak video pembelajaran berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha dan anak-anakku yang hebat, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang adding and subtracting fraction. Apa itu? Yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, anak-anakku semuanya masih ingat ya bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan? Oke, untuk kasus pertama yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa. Langkah-langkah yang perhatikan, langkah pertama yaitu kita ubah dulu pecahan-pecahan tersebut sehingga mempunyai penyebut yang sama. Langkah kedua yaitu kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, sedangkan untuk penyebutnya tetap sama. Dan langkah ketiga yaitu kita sederhanakan apabila pecahan yang dihasilkan tadi merupakan pecahan yang belum sederhana, atau kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran apabila pecahan yang dihasilkan tadi merupakan pecahan tidak murni. Nah, selanjutnya cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Nah, langkah yang perlu diperhatikan yaitu langkah pertama, ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, selanjutnya tentunya kita bisa lakukan langkah-langkah seperti menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa, seperti menyamakan penyebutnya, lalu menjumlahkan dan mengurangkan masing-masing pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama. Nah, langkah yang ketiga atau langkah terakhir yaitu kita ubah kembali ke bentuk pecahan campuran apabila pecahan yang dihasilkan merupakan pecahan tidak murni. Apabila pecahan yang dihasilkan merupakan pecahan murni, berarti kita biarkan saja, kita tidak perlu merubahnya karena tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu berkaitan dengan pecahan biasa, di mana soalnya adalah 3/4 ditambah hasil dari 7/10 dikurangi 2/5. Nah, kira-kira bagaimana? Masih ingat ya langkah-langkah yang tadi yang kita bahas? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya, di mana dari soal tersebut pecahan mempunyai penyebut 4, 10, dan 5, di mana angka-angka tersebut bisa kita samakan menjadi angka 20. Akibatnya 3/4 berubah jadi 15/20, 7/10 berubah jadi 14/20, dan 2/5 berubah jadi 8/20. Oke, karena sudah sama semua penyebutnya, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita jumlahkan atau kita kurangkan masing-masing pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap kita tuliskan. Nah, di sini bahwa operasi yang ada tanda kurungnya yaitu operasi pengurangan, sehingga yang kita kurangkan atau kita lakukan yaitu pengurangan antara 14 dikurangi 8 terlebih dahulu, di mana 14 dikurangi 8 menghasilkan 6, sehingga diperoleh 15/20 ditambah 6/20. Di sini juga penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan 15 ditambah 6, hasilnya adalah 21/20. Nah, di sini kita peroleh 21/20 itu merupakan pecahan tidak murni. Oleh karena itu, bisa kita sederhanakan dengan cara merubah ke bentuk pecahan campurannya, sehingga diperoleh bahwa 21/20
itu berubah menjadi 1 per 20. Nah, disinilah hasil akhir dari operasi 3/4 ditambah hasil dari 7/10 dikurangi 2/5. Sampai di sini anak-anakku semuanya paham ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, berkaitan dengan operasi pengurangan atau penjumlahan pecahan campuran, di mana soalnya adalah 2 3/4 dikurangi 3 1/2. Nah, di sini masih ingat ya langkah-langkahnya anak-anakku semuanya? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Di mana langkah pertama yaitu kita ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, di mana 2 3/4 berubah jadi 11/4, sedangkan 3 1/2 berubah jadi 7/2. Oke, setelah berubah menjadi pecahan biasa, maka langkah selanjutnya sama seperti menjumlahkan atau mengurangi pecahan biasa, di mana kita harus menyamakan dulu penyebutnya, di mana penyebut 4 dan penyebut 2 kita ubah ke bentuk penyebut 4 semua, di mana 11/4 itu tetap, sedangkan 7/2 berubah jadi 14/4. Nah, selanjutnya yaitu setelah penyebut sama, maka kita tinggal mengkurangkan pembilangnya. 11 dikurangi 14, di mana 11 dikurangi 14 itu hasilnya adalah negatif 3/4. Masih ingat ya anak-anakku semuanya bahwa bentuk pecahan itu bisa dipandang sebagai bentuk pembagian, di mana pembilang negatif 3 dibagi penyebut 4. Negatif dibagi positif, maka menghasilkan bilangan negatif, sehingga negatif 3/4 itu sama saja nilainya dengan negatif 3/4. Nah, di sini 3/4 itu merupakan pecahan murni. Jadi kita tidak bisa merubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, sehingga diperoleh bahwa 2 3/4 dikurangi 3 1/2 itu hasilnya adalah negatif 3/4. Oke, sampai di sini sudah paham ya semuanya anak-anakku? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ya kita menjumlahkan atau kita mengurangi suatu bilangan, tetapi bilangan itu merupakan bilangan bentuk desimal. Nah, masih ingat anak-anak semuanya? Oke. Apabila kita ingin menjumlahkan atau mengurangi bilangan desimal, caranya sama seperti menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat, yaitu dengan cara bersusun. Nah, yang paling penting yang jadi poin di sini yaitu letakkan bilangan-bilangan desimal yang akan dioperasikan secara bersusun dengan tanda desimal diletakkan pada satu jalur. Jadi tanda koma lurus dengan tanda koma, sehingga nilai-nilai dari posisi dari bilangan desimal tersebut nanti pasti sama semua. Jadi posisi satuan itu lurus dengan posisi satuan bilangan yang lain. Posisi puluhan itu akan lurus dengan posisi puluhan bilangan yang lain juga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu jumlahkan atau kurangkan bilangan-bilangan desimal tersebut dimulai dari paling kanan, seperti menjumlahkan atau mengurangi pada bilangan bulat. Nah, sampai ini kira-kira sudah ada gambaran? Oke, untuk sebagai gambaran anak-anak semua, mari perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebagai contohnya yaitu hitunglah hasil pengurangan bilangan 89,276 dari 467,8. Nah, maksudnya adalah kita mencari hasil operasi 467,8 dikurangi 89,276. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, di sini bilangan yang dikurangkan yaitu bilangan 467,8. Nah, karena bilangan yang untuk mengurangi itu ada 3 digit atau 3 angka di belakang koma, maka 467,8 bisa kita rubah menjadi 467,800.
Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan pengurangan bersusun. Nah, koma, dan tanda koma harus satu jalur atau satu lajur. Nah, sehingga posisi satuan, puluhan, ratusan, atau persepuluhan, peratusan, peribuan, nah itu posisinya sama. Nah, sehingga dengan konsep pengurangan bersusun seperti dalam bilangan bulat, maka diperoleh 378,524. Nah, sehingga hasil pengurangan dari 467,8 dikurangi 89,276 adalah 378,524. Oke, sampai di sini anak-anakku paham semua ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anak-anakku yang hebat. Untuk memperdalam pemahaman anakku semua tentang materi kali ini, silakan selesaikan soal-soal tantangan berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana nih pembelajaran kali ini? Bisa semuanya ya? Bapak yakin anak-anak pasti bisa, karena semua anak di teladan itu hebat. Oke, selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Finish. Bapak berpesan anak-anak agar tetap selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar, dan tidak lupa juga untuk selalu rajin beribadah. Oke, Pak Heri cukupkan sampai di sini. Thanks for your attention and see you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.